Halo, terima kasih sudah klik video ini. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas presentasi dari proses bisnis dan sistem informasi. Uh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Jonathan, NPM 190610221 dari kelas proses bisnis dan sistem informasi E. Jadi di video kali ini uh, saya memilih Verve Beauty Care sebagai uh, perusahaan untuk mengkaji sistem proses bisnis dan sistem informasinya. Dalam presentasi ini terdapat beberapa poin, yaitu profil dari perusahaan tersebut, kemudian kajian sistem informasinya, lalu keterkaitan dalam proses bisnisnya, kebutuhan rancangan untuk database, dan kemudian di akhir video saya akan mendemokan rancangan database yang sudah dibuat dengan menggunakan Microsoft Access. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke profil perusahaan. Jadi, Verve Beauty Care yaitu sebuah toko yang menyediakan produk kecantikan, baik make up maupun skincare. Toko ini letaknya di Purbalingga, Kabupaten Jawa Tengah. Toko ini juga dikelola oleh owner tersebut dan tidak memiliki karyawan dan tidak memiliki cabang. Kemudian, tujuan dibuatnya studi kasus ini yaitu untuk mempermudah dan menjalankan bisnis tersebut, kemudian memperluas jaringan bisnisnya, dan menghindari kesalahan input data. Dengan menggunakan software Microsoft Access nanti, diharapkan selaku pemilik perusahaan tersebut dan karyawannya tidak terjadi kesalahan dalam menginput data. Lalu yang kedua, dalam video ini, dalam presentasi ini, saya akan membahas subsistem dari toko Verve Beauty Care ini. Saya fokus terhadap subsistemnya marketing. Karena kami bekerja secara kelompok, jadi kelompok saya ini membahas mengenai inventory, accounting, dan logistik. Kemudian marketing. Kenapa saya memilih marketing sebagai subsistem saya? Jadi marketing itu memiliki tujuan untuk memperluas jaringan bisnis, memperkenalkan produk pada masyarakat luas, lalu memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu dalam sektor kecantikan baik make up maupun skincare. Lalu dengan dibuatnya akses, Microsoft Access sendiri dapat mempermudah dalam pengolahan data, baik input maupun mengevaluasi data yang sudah ada. Kemudian dalam marketing ini dapat memahami kompetitor sekelasnya, yaitu kompetitor yang menjual brand make up maupun skincare di daerah tersebut. Kemudian komponen kajian sistem informasi yaitu terdapat 4, yaitu data dan informasi, proses bisnis, dekomposisi, lalu skema TPS. Dalam pengaplikasiannya, saya menggunakan Microsoft Access untuk membuat beberapa input seperti formulir maupun report di hasil akhir untuk diberikan kepada owner tersebut. Dalam komponen ini nanti saya akan jelaskan setelah presentasi ini. Dalam Verve Beauty Care ini terdapat keterkaitan dalam proses bisnis. Terdapat 3, yaitu aktivitas, data, dan informasi, yang nanti saya akan bahas setelah presentasi video ini. Lalu untuk merancang Microsoft Access sendiri, terdapat kebutuhan database, yaitu tabel sebagai dasarnya, kemudian query, kemudian form yang berfungsi untuk menginput data, kemudian report digunakan untuk hasil akhir dari input data yang telah diolah, yang dapat dievaluasi setelahnya. Yang pada akhir presentasi ini
Saya akan mendemokan menggunakan Microsoft Access. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan data dan informasi pada Verve Beauty Care. Ya, seperti yang sudah diketahui, Verve Beauty Care merupakan toko kosmetik yang menjual skincare maupun make up. Di sini terdapat data dan informasi. Seperti yang diketahui, data merupakan sekumpulan fakta, dan kemudian informasi merupakan kumpulan data yang dapat diolah. Pada kolom pertama, terdapat data berupa nama customer, alamat, dan nomor telepon yang dapat diolah menjadi informasi, yaitu daftar provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kemudian pada kolom kedua terdapat nama customer, sosial media yang digunakan, sumber informasi yang berupa iklan, jumlah like dan komen pada iklan yang dibuat secara online. Jadi maksudnya iklan di sini yaitu dari perusahaan sendiri menggunakan sosial media ataupun brosur yang berisi mengenai informasi tentang toko Verve Beauty Care sendiri. Lalu dari data tersebut dapat diolah menjadi informasi seperti iklan yang paling banyak dilihat berdasarkan sosial media, ketertarikan customer dalam iklan yang telah dibuat, dan persebaran iklan di sosial media. Dari informasi tersebut dapat dilihat melalui statistik yang telah diolah. Lalu pada kolom ketiga terdapat data berupa jumlah pembelian customer, jenis produk yang dibeli, waktu pemesanan, jenis kelamin, dan usia customer. Dari data tersebut kita dapat mengolah menjadi informasi seperti produk yang paling diminati, jam ramai pengunjung, peminat produk kosmetik. Maksudnya di sini lebih dominan pria atau wanita. Kemudian peminat produknya berdasarkan usia. Dilanjut pada kolom ini terdapat data berupa jenis pemesanan. Jenis pemesanan ini yaitu pelanggan yang datang langsung ke toko atau offline store ataupun memesan secara online melalui sosial media dan menggunakan delivery service sebagai perantaranya. Kemudian terdapat ekspedisi yang digunakan, misalnya GoSend, CNE, CNT, JNE maupun Tiki. Dari data tersebut dapat diolah menjadi informasi seperti minat customer dalam membeli produk, pilihan ekspedisi yang terpercaya untuk customer, lalu ketersediaan ekspedisi pada daerah masing-masing customer. Untuk ekspedisi yang digunakan yang ketersediaannya biasanya dilakukan secara online di luar kota, baik di daerah besar maupun daerah kecil, karena menyesuaikan pihak ekspedisi yang ada di kota tersebut. Kemudian kolom berikutnya kita mendapatkan data berupa jenis pembayaran. Jenis pembayaran di sini dapat berupa cash, menggunakan kartu debit maupun e-wallet. Kemudian terdapat waktu pembelian dan waktu pembayaran. Dari data tersebut kita dapat mengolah menjadi tingkat kenyamanan customer dalam melakukan transaksi pembayaran dan bank yang sering digunakan oleh customer. Kemudian lanjut pada kolom berikutnya terdapat display produk pada offline store, kemudian display harga yang jelas, lalu letak produk terlaris atau best seller, kemudian letak produk berdasarkan jenis produknya, seperti masker, krim wajah, serum, maupun kosmetik lainnya. Kemudian dari data tersebut kita dapat mengolah menjadi varian produk kecantikan yang dijual, yaitu apa saja, kemudian jenis produk dengan pembelian terbanyak atau best seller, kemudian estimasi harga yang dapat dijangkau oleh customer. Untuk estimasi harga yang dapat dijangkau dapat dilihat pada
mereka penjualan dengan penjualan terbanyak jatuh terhadap produk dengan harga berapa, yaitu menjadi estimasi harga yang paling dijangkau maupun produk kegemaran customer. Lalu yang terakhir terdapat deskripsi produk. Jadi setiap produk terdapat deskripsi dapat berupa manfaat atau kegunaan maupun profil dari produk tersebut, komposisi dan sebagainya. Dari deskripsi produk tersebut dapat diolah menjadi informasi seperti manfaat dan kegunaan produk, lalu harga, dan tingkat kecocokan merek kosmetik tersebut dengan customer. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi dari subsistem marketing di Farvi Beauty Care. Nah, seperti yang diketahui, dekomposisi ini merupakan hubungan antara aktivitas, data, dan informasi. Dapat kita lihat di sini terdapat proses fungsi, yaitu memperkenalkan produk kecantikan ke masyarakat. Dalam memperkenalkan produk ini, kita dapat merencanakan strategi pemasaran dan menganalisis kompetitor yang sejenis. Dalam perencanaan strategi pemasaran sendiri, kita dapat melakukan 4 task, yaitu membuat promosi berupa iklan berbasis offline dan online. Jadi promosi ini seperti offline itu contohnya seperti menyebarkan brosur maupun membuat banner. Lalu online itu seperti memanfaatkan sosial media seperti Instagram, membuat iklan di sana ataupun poster digital seperti di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Kemudian membuat promo yang menarik. Tentu saja customer senang terhadap promo yang menggiurkan. Kemudian memahami kebutuhan customer dan mempersiapkan promotion budget. Kemudian dalam menganalisis kompetitor yang sejenis, kita dapat melakukan beberapa task seperti mengolah data riset pasar, menentukan harga yang terjangkau untuk konsumen, dan menganalisis daya beli masyarakat sendiri. Jadi jangan sampai produk yang kita jual itu harganya terlalu mahal di masyarakat sekitar. Jadi kemudian proses fungsi yang kedua yaitu deskripsi produk kecantikan. Dalam proses fungsi ini kita dapat melakukan aktivitas berupa mempelajari produk kecantikan itu sendiri. Caranya yaitu dengan memahami detail spesifikasi produk kecantikan, melakukan riset harga produk, membuat daftar kekuatan dan kelebihan produk kecantikan. Jadi sebelum menjual produk kecantikan, kita tentunya pasti harus mengetahui apa sih komposisi, kegunaan, dan manfaat produk itu sendiri. Jadi jangan sampai informasi yang kita dapat dari produk itu tersampaikan secara salah kepada customer kita. Dan yang ketiga sendiri yaitu memahami kebutuhan dan harapan konsumen sebagai proses fungsi. Terdapat 3 aktivitas yaitu memenuhi standar kualitas produk, menerima masukan dari customer, dan mempelajari ekspedisi yang ada. Untuk memenuhi standar kualitas produk, kita dapat melakukan 2 task seperti melakukan pengecekan produk dan mempelajari kriteria produk yang baik. Melakukan pengecekan yaitu memastikan produk itu original atau asli dan produk yang diterima itu tidak rusak melainkan dalam kondisi yang bagus, masih tersegel. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu menerima masukan dari customer. Task yang dilakukan yaitu memahami kebutuhan konsumen dan mengevaluasi performa pelayanan. Jadi untuk mengembangkan toko itu sendiri, kita tidak boleh menutup masukan dari customer sendiri. Dengan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyediakan kotak saran secara offline ataupun kertas biasa ataupun
secara online melalui digital formulir. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu mempelajari ekspedisi. Tas yang dilakukan yaitu mengidentifikasi ekspedisi yang terpercaya, lalu membandingkan kualitas antar ekspedisi, dan mengidentifikasi ketersediaan ekspedisi di daerah tertentu. Seperti contoh, misalnya di Purbalingga sendiri terdapat beberapa ekspedisi, misalnya JNT, JNE, Tiki, kantor pos, dan sebagainya. Namun belum tentu di daerah lain itu ekspedisinya itu sama. Jadi sebagai toko yang baik, kita harus menyesuaikan ekspedisi yang ada di daerah lain. Jadi harus sama-sama tersedia. Kemudian ekspedisi yang dipilih juga harus ekspedisi yang terpercaya. Jadi kondisi barang yang dikirim dan yang diterima oleh konsumen nanti itu harus dalam keadaan yang bagus dan tidak rusak. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh proses bisnis dari subsistem marketing. Di sini terdapat 3 parameter, yaitu user atau karyawan yang bertugas, lalu manajer, dan marketing. Dari manajer ini sendiri yaitu menghubungkan antara karyawan dan divisi marketing. Oke. Hal pertama yang dilakukan dalam proses marketing yaitu karyawan membuat perencanaan strategi marketing. Kemudian mengajukan rancangan yang telah dibuat ke manajer. Nah, dari manajer itu sendiri nanti memeriksa rancangan yang telah dibuat. Jika setuju, nanti akan diteruskan ke marketing. Dan jika ditolak oleh manajer, karyawan sendiri akan membuat ulang rancangan strategi tersebut. Oke, jika sudah setuju, dari divisi marketing akan menganalisis kebutuhan marketing secara mendalam. Jadi, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk memajukan toko dalam sektor marketing sendiri nanti akan dianalisis. Kemudian dari divisi marketing menentukan target pasar. Target pasar yang dimaksud yaitu seperti usia customer, gender, dan sebagainya. Lalu dari divisi marketing meneruskan ke user untuk melakukan survei ke toko kecantikan di daerah sekitar, yaitu untuk menganalisis kompetitor. Kemudian setelah melakukan survei, dari user sendiri membuat data. Kemudian data tersebut diberikan ke tim marketing untuk diolah dan dianalisa riset pasarnya. Jika sudah, membuat rancangan dan menganalisis dana untuk kebutuhan pemasaran. Untuk analisis dana nanti diberikan ke pihak manajer untuk diperiksa. Jika tidak setuju, akan dilempar ke pihak marketing kembali untuk dilakukan rancangan hingga setuju. Nah, jika sudah setuju, nanti dari pihak marketing sendiri membuat promosi iklan yang berbasis online menggunakan sosial media atau offline dapat berupa poster. Jika sudah, nanti dari user sendiri yaitu bertugas mencetak brosur untuk iklan offline dan memposting atau mengunggah poster di sosial media. Kemudian dari user diberikan ke marketing untuk membuat rancangan tata letak produk di display toko. Jadi untuk rancangan tata letak produk ini berbasis offline ya, di toko. Setelah sudah, yaitu marketing menggunakan platform toko online untuk memperluas jaringan. Jadi misalnya toko ini mendaftarkan di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, untuk berjualan kosmetiknya. Dengan begitu nanti toko tersebut dapat dikenal luas secara masyarakat. Oke, jika sudah,
dari tim marketing sendiri dapat membuat rekap hasil marketing yang telah dilakukan. Lalu diberikan ke manajer untuk diperiksa hasil rekapnya, dan proses bisnis ini dapat dikatakan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis dalam segi marketing atau beberapa ide untuk mengembangkan toko Vervi Beauty Care ini dalam sudut pandang marketing. Di sini saya membuat 3. Jadi yang pertama yaitu marketing dengan pembagian brosur atau pamflet. Di sini terdapat 3 parameter, yaitu marketing, finance atau keuangan, kemudian user atau karyawan. Jadi tahap pertama yang dilakukan yaitu pihak marketing menata produk yang akan dijual. Kemudian membuat desain brosur dengan software. Kemudian membuat rancangan biaya pembuatan brosur. Jadi biaya di sini akan diestimasi terlebih dahulu oleh pihak marketing. Kemudian setelah itu akan diberikan ke finance dan dilakukan kalkulasi biaya. Jika disetujui, akan dicetak oleh karyawan. Dan jika tidak, marketing akan membuat rancangan biaya lebih detail lagi. Kemudian karyawan akan mencetak brosur. Setelah itu dibagikan ke masyarakat dan membuat laporan persebaran brosur. Jadi laporan di sini dapat berupa banyaknya masyarakat yang tertarik dalam menerima brosur, jumlah brosur yang tersebar, ataupun daerah persebaran brosurnya tersebut. Jika laporan sudah dibuat oleh karyawan, kemudian dari pihak marketing akan menganalisis laporan tersebut. Di sini dapat kita lihat kotak berwarna biru, yaitu sebagai vertical proses, terdapat 2. Kemudian kotak warna merah ini terdapat horizontal proses yang hubungan secara horizontal, yaitu marketing, finance, dan user, terdapat 2. Dan untuk individual proses sendiri, yaitu kotak berwarna hitam. Kotak berwarna hitam ini yaitu masing-masing dari proses bisnis ini. Coba kita lihat beberapa individu proses. Oke, kemudian yang kedua yaitu rencana marketing untuk membuat mini booth. Untuk membuat mini booth ini terdapat 3 parameter yang sama, yaitu marketing, finance, dan user atau karyawan. Untuk tahap pertama yaitu dari pihak marketing akan melakukan riset pasar. Kemudian mencari dan menentukan tempat yang strategis. Di sini dicontohkan mall. Kemudian mendata serta menganalisis tempat dan booth yang dinilai paling menguntungkan. Jadi menguntungkan di sini yaitu tempat yang kira-kira banyak dikunjungi orang. Misalnya mall tadi itu. Oke, setelah itu dari pihak marketing membuat desain booth yang akan diinginkan. Jika sudah membuat desain, akan dilakukan kalkulasi biaya berapa saja yang dibutuhkan untuk membuat booth ini. Setelah itu akan diberikan dan dianalisis oleh pihak finance atau keuangan. Jika masih belum setuju, akan diberikan kembali ke pihak marketing untuk melakukan rancangan biaya lebih detail lagi. Jika setuju, akan diteruskan ke marketing untuk mengurus surat izin tempat. Jadi artinya surat izin tempat ini di dalam mall misalnya terdapat area yang dapat disewakan. Nah, di situ dari pihak marketing sendiri akan melakukan perizinan kepada manajer mall tersebut. Jika surat perizinan sudah didapat dan di ACC, kemudian pihak user atau karyawan akan membuat booth dan membeli perlengkapannya. Setelah itu dari pihak marketing membuat rancangan tata letaknya. Jadi tata letak ini yaitu penataan produknya di booth tersebut. Kemudian setelah diperancangannya, dari karyawan sendiri akan menata produk tersebut di booth-nya. Oke, di sini terdapat satu buah vertical proses dalam parameter marketing. Kemudian 3 buah horizontal proses ini dapat kita lihat, dan kemudian untuk individual proses yaitu masing-masing dari setiap proses
ini. Oke. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu proses marketing sebagai sponsorship. Dapat kita lihat parameternya masih sama, marketing, finance, dan user atau karyawan. Jadi hal pertama yaitu dari pihak marketing melakukan riset acara. Jadi acara apa saja yang kira-kira bakal diadain di suatu daerah tertentu. Kemudian marketing menganalisis event atau acara secara mendalam. Jadi event itu kira-kira menguntungkan atau tidak. Setelah itu membuat rancangan biaya yang akan diperlukan. Seperti biasa, jika sudah diberikan ke pihak keuangan atau finance untuk melakukan kalkulasi dan pengecekan. Jika pihak finance menolak, maka dari pihak marketing harus membuat rancangan biaya dengan lebih detail lagi. Jika setuju dari pihak finance, kemudian pihak marketing akan melakukan negosiasi dengan pemilik event tersebut. Nah, jika sudah negosiasi, kemudian user akan berkoordinasi dengan ketua event untuk memasang logo Vervi Beauty Care misalnya sebagai sponsor. Kemudian jika sudah, pihak marketing akan membuat laporan sponsorship setelah event selesai. Jadi setelah event itu selesai, kira-kira yang bakal sekiranya berminat terhadap Vervi ini dapat dianalisis. Minat customer untuk sponsorship ini dapat dilihat melalui sosial media misalnya. Dari sosial media tersebut biasanya sudah terdapat fitur ya. Fiturnya misalnya banyak yang mengunjungi profil tersebut ada sekian orang. Jadi di situ dapat dianalisis. Oke, di sini terdapat sebuah vertical proses dalam parameter marketing. Kemudian 2 buah horizontal proses. Di sini yang berwarna merah. Kemudian untuk individual proses yaitu masing-masing dari setiap proses ini. Seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema Transaction Processing System atau skema TPS dari Vervi Beauty Care dalam subsistem marketing. Di sini saya membuat 6 buah skema TPS. Yang pertama yaitu profil cabang toko sistem. Dari profil cabang ini kita membutuhkan data alamat cabang, kepala cabang, nama karyawan, usia karyawan, posisi karyawan, gender karyawan, luas tanah atau tenan atau booth, kemudian kapasitas gudang, fasilitas toko atau tenan atau booth, jam buka dan tutup toko, serta metode pembayaran pada cabang tersebut. Data yang dibutuhkan tersebut merupakan dari sektor query. Kemudian dari profil cabang tersebut, sistemnya nanti dapat diolah dan disimpan di database master atau disebut master file. Kemudian setelah diisi dapat diolah menjadi report yang disalurkan ke bagian manajemen. Kemudian berikut merupakan contoh pengisian dari profil cabang. Terdapat alamat, nama karyawan, usia, dan metode pembayaran berupa debit atau cash. Di sini saya menggunakan beberapa contoh saja dari data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada profil customer. Prinsipnya masih sama, yaitu di sini sistemnya. Kemudian di bagian kirinya terdapat master file atau database untuk menyimpan dan mengolah. Kemudian data tersebut dapat dibuat report yang disalurkan kepada manajemen. Data yang dibutuhkan antara lain nama customer, alamat lengkap, nomor HP, sosial media yang digunakan, gender customer, usia, alamat email, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan customer, kewarganegaraan, serta nomor KTP. Kemudian di sini terdapat contoh pengisian dari profil customer.
saya menggunakan nama customer, gender, pria atau wanita, usia customer tersebut, dan alamat email. Saya menggunakan beberapa data yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, terdapat sistem invoice atau tanda terima. Di sini sistemnya masih sama dengan master file di sebelah kiri dan report di sebelah kanan. Lalu data apa saja yang dibutuhkan? Yaitu terdapat alamat cabang, nomor telepon toko, nama item, jumlah item, waktu pembelian, jumlah pajak, total harga, syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan di sini dapat dicontohkan semisal membeli produk yang dapat garansi selama 1 minggu atau tidak dapat garansi atau tidak dapat dikembalikan setelah melakukan pembelian. Kemudian nama toko di sini maksudnya nama cabang, tempat di mana customer tersebut membeli produknya. Kemudian ID customer dari member yang telah dibuat. Kemudian nama website toko, ongkos kirim, dan nama karyawan yang melayani. Di sini terdapat contoh invoice, yaitu saya menggunakan data berupa alamat cabang, nama item, jumlah item, dan total harga. Lanjut pada sistem profil kompetitor. Di sini masih sama, sebelah kiri master file dan sebelah kanan report. Kemudian data yang dibutuhkan yaitu alamat toko kompetitor, jenis produk yang dijual, merek produk, jam ramai pengunjung, jumlah karyawan, harga produk, kualitas produk, jam buka dan tutup toko. Dari profil kompetitor ini dapat dicontohkan seperti berikut, yaitu saya mengambil alamat toko, merek produk, jumlah karyawan, dan kualitas produknya original atau palsu. Lalu yang kelima, kita menggunakan order system, sehingga data yang dibutuhkan yaitu nama customer, alamat lengkap. Alamat lengkap di sini dapat berupa kabupaten, kecamatan, RT RW, dan provinsi. Kemudian jumlah pesanan, jenis produk, merek produk, waktu pemesanan, waktu pembayaran, jenis pembayaran berupa debit, cash, atau e-wallet, kemudian cabang toko, alamatnya, kemudian jenis pembelian. Jenis pembelian di sini maksudnya online, dibeli online atau offline. Kemudian jasa kurir yang digunakan, total ongkos kirim, dan jarak tempuh pengiriman. Dalam order customer ini saya menggunakan contoh data berupa nama customer, merek produk, jenis pembayaran, dan jasa kurir yang digunakan. Yang terakhir yaitu sistem produk. Di sebelah kiri saya ini berupa database dengan simbol tabung di sini, dan sebelah kanan merupakan report untuk bagian manajemen atau owner. Kemudian data yang dibutuhkan untuk produk sistem ini yaitu jenis produk, merek produk, tanggal expired atau kedaluarsa, tanggal produksi produk tersebut, distributor, komposisi produk, yaitu maksudnya kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Kemudian manfaat produknya, kegunaannya, kode produksi, harga produk, promo, dan nama item. Kemudian di sini cara pengisiannya saya menggunakan data berupa jenis produk, merek produk, volume produk. Volume produk di sini bervariasi ya tergantung jenisnya. Di sini saya menggunakan jenis produk masker yang dimana biasanya volume produknya itu berupa gram. Berbeda dengan misalnya serum atau skincare lainnya. Misalnya toner, serum itu menggunakan mili, dan tanggal expired di sini yang tertera dalam produk. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menemukan mengenai desain database saya dengan menggunakan Microsoft Access ya. Saya menggunakan beberapa parameter seperti tabel, query, forms, dan report. Tabel yaitu sebagai dasar. Di sini saya membuat 6 buah yaitu cabang toko, customer, invoice, kompetitor, pesanan, dan juga produk. Sebagai contoh, saya menggunakan cabang toko. Tampilannya seperti ini. Pada data ini itu
kita mengisinya bukan langsung diisi lewat sini ya, melainkan diisi melalui form nanti. Oke, tampilannya seperti ini untuk mendesainnya. Di sini field time-nya kita isi untuk data yang sudah dicantumkan dalam TPS sebelumnya. Kemudian tipe datanya disesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk jam buka toko saya membutuhkan dalam format date or time. Kemudian untuk alamat cabang saya menggunakan format short text. Nah, dan untuk usia karyawan dapat menggunakan number. Di sini saya memilih alamat cabang dan nama karyawan sebagai primary key. Jadi primary key yaitu data yang dianggap paling penting dalam tabel ini. Jika sudah, saya membuat 5 tabel lainnya dengan kebutuhan sesuai yang diperlukan. Langkah-langkahnya yaitu sama, mengisi field name sesuai TPS sebelumnya, dan menentukan tipe datanya. Jika sudah, saya menentukan relationship-nya seperti berikut. Dapat kita lihat di sini saling terhubung ya, tipe data yang sama saling terhubung, seperti nama customer dalam tabel customer dan pesanan, kemudian jenis produk pada tabel produk dan pesanan, dan sebagainya. Di sini kita juga dapat melihat primary key mana saja yang saya butuhkan dalam studi kasus. Contohnya dalam tabel customer saya menentukan nama customer dan alamat lengkap sebagai primary key. Kemudian pada tabel pesanan saya menjadikan jumlah pesanan sebagai primary key dan sebagainya. Oke, jika sudah, saya membuat query dengan jumlah 6 sesuai kebutuhan, yaitu cabang toko, customer, invoice, kompetitor, pesanan, dan produk. Saya hanya menyontohkan pada cabang toko. Tampilannya seperti ini. Dalam desain view-nya seperti ini. Oke, di sini field name-nya bagian field ya ini saya isi sesuai data-data pada cabang toko, yaitu alamat cabang, kepala cabang, nama karyawan, usia karyawan, dan sebagainya, disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Jika sudah, bagian kriteria di sini seharusnya bisa ditambahkan format ya, misalnya seperti usia karyawan. Usia karyawan di sini misalnya sesuai manajer atau owner hanya menginginkan karyawan di usia 18 sampai 40 misalnya. Jadi kita isi komen 18 dan 18 40, jadi 40. Seperti ini ya. Namun di studi ini saya tidak memerlukan. Oke. Kemudian tahap berikutnya yaitu sama membuat query sesuai kebutuhan. Sudah saya close. Kemudian berikutnya mendesain form. Jadi form itu harus didesain secara menarik dan user friendly ya. Semoga agar karyawan yang menggunakannya dapat mengetahuinya dengan mudah. Nah, jadi berikut merupakan form data cabang Vervi Beauty Care. Misalnya saya isi Chris sebagai kepala cabang dan nama karyawannya itu Kevin. Usia karyawannya misalnya 23 tahun. Jabatannya manajer. Gendernya pria. Dapat dipilih di sini terdapat 2 push button yaitu pria atau wanita. Saya pilih pria. Alamat cabangnya misalnya Purbalingga sebagai contoh. Luas tanahnya misalnya 250 meter persegi. Kemudian kapasitas gudangnya 25 meter persegi per sel.
Fasilitas toko misalnya CCTV, AC, mesin kasir. Jam bukanya misalnya jam 10 pagi, jam tutupnya jam 6 sore. Kemudian jenis atau metode pembayarannya hanya bisa cash. Kita pilih cash. Di sini terdapat 4 pilihan ya dengan menggunakan checkbox. Tuh. Tata ruangnya sejuk misalnya dan rapi. Oke. Di sini terdapat 4 buah push button ya. Yang pertama ada save untuk menyimpan data ini. Kemudian add untuk mengganti halaman baru. Kemudian delete untuk menghapus data yang sudah diisi. Kemudian di sini terdapat print. Print di sini berfungsi untuk mencetak ke printer. Namun sebelumnya komputer harus dihubungkan dahulu dengan printer ya, dengan mesin printnya. Oke. Langsung saja kita save dan add. Nah, langsung seketika hilang dan siap untuk memasukkan input data baru. Lalu bagaimana kita mengetahui ini berhasil atau tidak? Oke, kita cek saja di bagian, karena ini cabang toko, kita cek cabang toko tables. Kita refresh. Oke, langsung keluar di sini ya. Chris, Kevin, 23 manajer yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian di sini bagian query juga tertampil. Nah, ini Purbalingga, Chris, Kevin, 23 manajer. Oke, sudah beres semua. Lalu yang terakhir terdapat report. Di sini saya membuat beberapa report seperti cabang toko, customer, invoice, kompetitor, pesanan, dan produk. Oke, di sini saya membuat sesuai kebutuhan semua ya, termasuk report, form, query, dan table. Sesuai dengan kebutuhan studi kasus. Saya akan contohkan untuk report, open, tampilannya seperti ini. Jadi report di sini digunakan untuk melaporkan hasil akhir dari data yang telah diinput. Biasanya report ini diserahkan ke bagian manager atau owner untuk dianalisis. Oke, di sini kita terdapat tanggal pengisian, terakhir halaman, judul, dan logo. Oke, karena tadi kita mengisi ini alamat cabangnya Purbalingga, Chris, dan lain-lain, langsung masuk ke bagian ini ya, report ya. Nah ini Purbalingga, Chris, Kevin. Jadi kita sekali mengisi form ini dan mencet tombol save atau dan add, lalu data langsung masuk ke bagian query, table, dan juga report. Oke. Begitu juga dengan form-form yang lainnya ya, dengan data yang lainnya ini. Saya akan memperlihatkan desain formnya sudah saya buat. Untuk cabang toko, tadi kita sudah bahas. Untuk form customer, nah ini di sini terdapat nama, gendernya berupa checkbox ya. Sini, usia berupa dapat dipilih. Alamat lengkapnya long text, provinsi, kecamatan, kabupaten dan kota berupa short text ya. RT dan RW kita dapat memilih angka di sini ataupun mengetik secara langsung. Nah, seperti berikut. Tempat lahir, tanggal lahir, nomor KTP hingga sosial media di sini menggunakan format short text. Push buttonnya juga ada 4 sesuai dengan fungsinya sama. Oke. Kemudian form invoice. Nah, ini terdapat logo dan judul seperti biasa. Lalu pada alamat cabang, nomor telepon hanya bisa diisi angka di sini ya. Karena format di tabelnya menggunakan number. Nama item, jumlah itemnya juga short text masih. Di sini khusus untuk jumlah item itu number ya. Kemudian tanggal pembelian, formatnya tanggal, kita dapat memilih tanggalnya di sini, sudah disediakan. Waktu pembelian juga sama, jumlah pajak masih
menggunakan format number, ongkos kirim, ID customer, nama website, total harga juga di sini otomatis ya. Otomatis dengan menghitung. Misalnya jumlah itemnya 5, jumlah pajaknya 5.000, ongkos kirim 2.000, bisa. Oke. Nanti di sini begitu di save langsung inputnya otomatis ya, karena di bagian query-nya kita sudah menambahkan rumus. Oke. Dalam syarat dan ketentuan di sini khusus untuk long text, karena biasanya syarat dan ketentuannya lebih dari satu seperti ini. Ini hanya contoh ya. Oke. Kemudian lanjut pada form kompetitor. Di sini dapat alamat toko, jenis produk yang dijual. Kedua ini berupa long text ya. Kemudian merek, sini short text, jam ramai ini date or time, jumlah karyawan number, harga produknya, dan kualitas produknya original. Maksud saya di sini short text ya, jam buka, jam tutup, date or time. Ya, 4 buah push button masih sama. Lanjut kemudian form pesanan. Form pesanan ini terdapat nama customer, short text, kemudian alamat lengkap, long text, jumlah pesanan number, jenis produknya, short text ya, harga produknya juga sama, waktu pesanan, date or time, jenis pesanan di sini menggunakan checkbox, alamat toko, short text, kemudian jenis pembeliannya menggunakan checkbox, jasa kurir, short text, jarak temu dan ongkos kirim berupa number. 4 buah push button di bawah dengan fungsi yang sama. Nah, kemudian yang terakhir terdapat form product. Semuanya masih sama ya di sini, logo, judul, terus jenis produknya juga menggunakan short text, merek produk, nama item menggunakan short text. Jadi ukuran boxnya di sini kecil ya, tidak seperti manfaat ini long text. Penggunaan dan komposisi menggunakan long text. Kemudian kode produksi di sini short text, tanggal expired, tanggal produk itu menggunakan date or time, volume produk menggunakan number, distributor menggunakan short text, promo dan promo juga short text, kemudian harga produk menggunakan number. Di sini terdapat 4 buah push button yang sama, yaitu save, add, delete, dan print. Oke. Begitu desain form saya, dan untuk desain report semua juga sama, mulai dari warna, ukuran font, dan lain-lain ya, sama, fiturnya masih sama. Oke, baik, sekian presentasi akhir dari saya dalam tugas proses bisnis dan sistem informasi. Saya Ivan Jonathan dari kelas PPSI F, mengucapkan terima kasih.